So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom terkasih, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, beribadah bersama-sama, kembali seperti biasa saudara. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kami semua yang merindukan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami merindukan Tuhan Yesus, hadirat-Mu mengalir Tuhan di tempat ini Tuhan, mengalir di hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus ada kesembuhan Tuhan, bahwa di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa damai sejahtera dan sukacita-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bebas, kami menang oleh karena Engkau Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Oleh
kuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami sehat Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan Yesus merindukan untuk memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Mari semuanya kita akan terus memuji Tuhan dengan gambus dan kecapi. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya, kami mau bersorak-sorai Tuhan Yesus demi nama-Mu yang hidup. Haleluya. Hanya Engkau batu karang kami yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, layak dipuji dan disembah. Kau batu karang yang teguh.
bersyukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah tempat pertahanan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami kuat karena Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menang karena Engkau Tuhan. Karena kami mempunyai Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku
berlimpah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena kami benar-benar merasakan kebaikan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Kau urapi dia Tuhan, penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau mau untuk dia sampaikan Tuhan, semuanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 7 bulan Juni. Oleh kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah secara langsung, tentunya sesuai dengan protokol pemerintah yang sudah ditetapkan. Karena itu pada kesempatan ini saya hamba Tuhan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan kebutuhan umat Tuhan yang ada di Indonesia, bahwa kita selama ini kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, bahkan juga ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah menjadi korban karena COVID-19 ini. Bahkan ada yang masih dalam perawatan. Dan kita berdoa supaya saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini dalam proses pemulihan, supaya Tuhan tolong supaya cepat dipulihkan dan sembuh. Kepada keluarga-keluarga yang sudah ada di antara mereka yang sudah mendahului kita, termasuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Mereka pun mengakhiri hidupnya di dalam pertandingan iman sampai napas yang terakhir. Kepada keluarga yang ditinggal, tetap tabah, tetap semangat, bahwa satu saat Bapak Ibu akan berjumpa kembali, bukan lagi di dunia yang hanya sifat sementara, tetapi satu saat berjumpa di kekekalan yang Tuhan sudah siapkan. Puji Tuhan, haleluya. Pada minggu ini saya akan menyampaikan tema firman yang terdapat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 31. Yang itu berbicara tentang makin dijepit, makin melejit. Inilah tema yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah Bapak Ibu yang datang pada pagi ini atau sore nanti, biar sama-sama kita boleh diberkati oleh kebenaran firman. Untuk itu mari saya ajak Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, saudara buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-4 ayat 23. Karena ada beberapa ayat, saya mohon kerjasama kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini untuk membaca firman bergantian dengan saya. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil atau ayat 23. Bapak Ibu baca ayatnya yang genap bergantian sampai 31. Ya, di situ dikatakan Paulus dipindahkan. Nah, saya salah ayatnya, pasalnya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya 31. Saya akan membaca ayat-ayat ini. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepala kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan,
menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja di dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah baca ayat-ayat ini, bagaimana sejarah gereja mula-mula. Bahwa gereja lahir karena penderitaan, karena aniaya, karena penjara, karena tekanan-tekanan dari kelompok elit-elit rohani yang ada di Yerusalem. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sikap orang Kristen mula-mula pada saat mereka dijepit, pada saat mereka dihambat, justru semakin dihambat mereka semakin merambat. Pada saat mereka dijepit, mereka makin melejit. Karena apa? Karena gereja mula-mula tahu rahasia kemenangan mereka. Tahu bahwa yang mereka percayai, yang mereka imani, yang mereka sanjung, yang mereka kagumi, yang mereka sembah adalah Allah yang mati dan hari yang ketiga dia bangkit, dan pada hari-hari berikutnya dia naik ke sorga. Dan mereka sadar bahwa Allah Roh Kudus itu dicurahkan kepada gereja mula-mula sehingga mereka terus maju, terus setia, terus bergairah, terus bersemangat mengiring akan Tuhan. Haleluya. Jemaat mampu memberi respon yang benar dan mengambil makna dari setiap masalah kehidupannya atau hidupnya. Jadi saudara, setiap masalah, setiap kesulitan hidup itu ditentukan bagaimana responmu dan respon kita. Kalau kita berespon negatif, maka sekecil apapun masalah itu akan menghancurkan, akan melibaskan iman saudara dan saya. Tetapi kalau saudara merespon dengan pikiran yang positif, sebesar apapun tantangan hidup ini, saya percaya saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Pasti kita akan mengalahkannya. Pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu jemaat mampu untuk menggunakan masalah sebagai satu batu loncatan. Jadi masalah itu sebuah sarana batu loncatan untuk naik level rohaninya, naik level kasihnya kepada Tuhan, naik level kesetiaannya, naik level pelayanannya, naik level kerohaniannya, naik level pengenalannya akan Tuhan. Nah, dari situlah kita makin hari makin bertumbuh untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Bukan Kristen yang kenging, Kristen yang manja, Kristen anak-anak kecil yang senangnya digendong, senangnya dikasih susu, senangnya hanya dimanja, disanjung, dikagumi. Tapi kalau Kristen dewasa,
tidak suka seperti itu. Dia ingin menjadi Kristen yang dewasa lewat masalah hidup. Karena ini kesempatan untuk maju ke depan di dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Jemaat bisa mewartakan bahwa di balik setiap persoalan dan masalah, Tuhan selalu siap sedia memberikan pertolongan dan jalan keluarnya. Dengan tantangan yang besar, mereka boleh memberitakan kepada dunia, kepada orang lain. Ya, termasuk pada waktu Petrus dan Yohanes, setelah mereka ini mendoakan seorang lumpuh yang dari lahir sudah lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Dan di situ disembuhkan, di situ diselamatkan jiwanya. Sehingga si lumpuh ini mulai bersaksi. Si lumpuh ini menceritakan siapa yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan kami bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi yang menyembuhkan kami dari kelumpuhan adalah Allahnya Petrus, Allahnya Yohanes yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari peristiwa itulah akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan dicebloskan ke dalam tahanan. Ya, ditahan karena gara-gara Petrus dan Yohanes berbuat baik. Gara-gara Petrus dan Yohanes melakukan sesuatu yang baik, justru mereka berdua disalahkan. Mereka berdua dicebloskan ke dalam tahanan karena berbuat baik. Menolong orang sakit, mendoakan orang sakit, memperhatikan orang yang sedang menderita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita pun secara pengalaman, kadang-kadang kita berbuat baik, melakukan yang baik, tetapi tidak selamanya kita mendapat pujian. Tidak selamanya kita mendapatkan terima kasih, sanjungan. Justru sebaliknya kita bisa disalahkan. Kita disalahkan, dianggap melanggar undang-undang hukum Taurat yang sudah berlaku berpuluh-puluh tahun lamanya, beratus tahun, menganggap Petrus dan Yohanes ini melanggar aturan hukum Taurat yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka berdua masuk dalam tahanan. Jadi kalau saudara menderita, dihina, mengalami masalah, ditekan, dikucilkan, diejek, diperlakukan tidak adil karena berbuat baik, karena melakukan sesuatu yang baik, saudara jangan berhenti berbuat baik. Karena berbuat baik itu tidak selamanya kita dapat balasan yang baik. Tuhan Yesus berbuat baik selama beberapa tahun, dari usia 30 tahun. 3,5 tahun berbuat baik. Mengampuni orang berdosa. Menyelamatkan orang dari kebinasaan. Menyembuhkan orang sakit. Memberikan mujizat-mujizat. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Menghibur mereka yang berduka. Alkitab menceritakan banyak kali Yesus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi apa yang dia dapatkan dari mereka? Apakah mereka dapatkan balasan kebaikan? Justru mereka berkata, salibkan dia. Bebaskan Barabas. Hukum dia. Itulah balasan dari perbuatan baik. Justru harus mengalami yang namanya salib, kematian yang sangat mengerikan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan Bapak jahat. Tuhan tidak pernah mengatakan Bapak tidak peduli, tidak bela, tidak lindungi aku, tidak angkat aku dari yang namanya kematian. Tidak.
Justru dia berkata, ya Bapak, saatnya sudah genap. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Nah saudara, begitu juga dengan jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka dihambat, ditentang. Tapi kita lihat bagaimana pada waktu mereka meresponi dengan caranya Tuhan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tetap makin lama makin melejit. Mungkin ekonomi saudara sedang tertekan, bisnis saudara sedang macet, ya kebutuhan saudara semakin minim. Tetapi jangan putus asa, jangan menyerah kepada keadaan, ini sebuah proses. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita terus merambat. Yang pertama ayat 24 dikatakan bahwa ayat 24 andalkan kuasa Allah. 24. Jadi jemaat pada waktu mereka mendengar Petrus dan Yohanes itu di penjara, mereka membangun doa bersama-sama. Mereka berdoa, mereka mengandalkan Allah dengan kuasanya. Ya, sehingga kita melihat mujizat terjadi di dalam kejadian ini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi mereka tidak menangis, mereka tidak menyesal apa yang dialami. Mereka tidak mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih. Tidak, justru pada saat mereka terjepit, mereka datang berdoa sembari mengandalkan Allah dengan iman, dengan ucapan bahwa Tuhan yang mereka percayai, Allah yang mereka imani adalah bukan sembarang Allah. Mereka punya keyakinan Allah mereka adalah sebagai Allah pencipta langit, bumi, dan semua isinya. Kalau sudah berbicara tentang pencipta langit, bumi, dan semua isinya, berarti Allah mereka atau Tuhan mereka adalah Tuhan yang punya kuasa, maha kuasa. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Iman kita harus seperti mereka. Tuhan yang pencipta, artinya Tuhan punya kuasa. Kuasanya yang tak terbatas. Kalau saudara tak punya iman tentang kuasa Tuhan, saudara mau datang ke gereja takut. Padahal belum tentu virus itu datang menyerang kita. Nanti kita akan lihat berbicara tentang kedaulatan. Ya. Tapi yang pertama saya bicara tentang Allah yang berkuasa. Berkuasa untuk menyelamatkan saya dan saudara. Berkuasa untuk menyembuhkan saudara dan saya. Berkuasa untuk memulihkan ekonomimu. Berkuasa untuk memberkati rumah tanggamu. Berkuasa untuk memberkati anak-anak kita. Memberkati untuk masa depan kita. Karena kita punya Allah yang berkuasa. Jangan takut. Saya lihat di dalam 1 Samuel pasal 17. Bagaimana seorang pemuda sedang dia menghadapi seorang raksasa. Raksasa itu adalah yang ditakuti oleh Raja Saul. Dengan angkatan bersenjatanya, mereka semuanya takut. Karena raksasa ini orangnya tinggi besar, 3 meter lebih. Dia punya senjata yang begitu besar. Sehingga di seluruh Israel tidak ada seorang pun berani melawan yang namanya Goliat. Tetapi dari sekian banyak orang-orang Israel, ada seorang pemuda yang namanya Daud. Dia bukan seorang tentaranya Saul.
Dia seorang pengingun wedus, seorang gembala ternak yang sehari-harinya tinggal di padang pengembalaan. Dia tidak punya pengalaman di dalam berperang melawan tentara kecuali menghadapi singa, beruang dan serigala. Nah, apa yang dia lakukan? Coba kita lihat pasal 17 ayat 45. Apa pernyataan daripada tentara kecil ini yang namanya Daud? Ya, ayatnya yang ke-45 berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita lihat Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Dia bilang, kamu datang menghadap aku dengan lembing, pedang, tumbak, dengan persenjataan-senjataan yang canggih, dengan tubuh yang besar dan kuat. Tetapi aku mendatangi engkau bukan karena pedang, bukan karena lembing, bukan karena kekuatanku. Aku datang melawan engkau dengan kekuatan dari Allah. Allah di atas segala Allah. Dan Alkitab menceritakan, akhirnya si raksasa itu bisa dikalahkan oleh si Daud kecil karena dia mengandalkan kuasa Tuhan. Hari ini saudara sedang menghadapi raksasa apa? Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Masalah bagaikan raksasa, sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, jodoh, hutang piutang, tantangan-tantangan yang lain, orang-orang yang tidak senang sama saudara, musuh-musuh yang raksasa-raksasa. Kalau dilihat secara logika mungkin engkau dan saya gak mungkin, mustahil aku bisa mengalahkan. Aku ini siapa? Tapi coba saudara andalkan kuasa Tuhan. Saya pastikan kalau engkau mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhan akan turut bekerja dalam setiap aspek kehidupanmu. Sehingga engkau bukan anak Tuhan yang kalah, gagal, cengeng, cemas, khawatir, takut. Tetapi engkau akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan untuk dia. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Semakin ditekan, semakin dijepit, semakin merambat. Jadi jemaat yang ada di Israel itu makin mengandalkan kuasa Tuhan. Dengan cara apa? Mereka berdoa. Doanya secara kolektif, doa bersama. Mereka datang di satu tempat, berdoa sehati, sepakat. Gak doa di rumah masing-masing. Karena mereka tahu, kalau mereka berkumpul atas nama Tuhan, Allah hadir. Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya. Bagian yang kedua. Andalkan kedaulatan Allah. Ayatnya yang ke-28. Jadi bukan hanya kuasa Tuhan tetapi bicara tentang kedaulatannya Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa 28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Berdaulat terhadap alam ini. Jadi kalau terjadi virus ini bukan sebuah kebetulan. Justru ini memang diizinkan oleh Allah. Supaya manusia itu sadar. Ingat siapa kita ini. Bahwa kita ini manusia yang rentan. Manusia yang mudah sakit. Manusia yang mudah mati. Manusia yang mudah putus asa. Manusia yang
mudah takut, manusia yang mudah khawatir, cemas, putus asa, manusia yang mudah gagal. Hanya Dia yang berdaulat. Kedaulatannya itu tidak bisa didikte oleh siapapun. Kedaulatan Allah itu tidak bisa disogok dengan uang. Kedaulatan Allah itu tidak bisa dihadapi dengan hanya kepandaian kita. Kedaulatan Allah tidak bisa dihadapi dengan kekayaan kita, kekuatan kita. Karena bicara kedaulatan itu artinya otoritas penuh berada di dalam Tuhan. Ayo kita lihat contoh Ayub pasal 14. Bisa dibaca bersama-sama. Ayatnya yang kelima kita baca bersama-sama. Ayub 14 ini bicara tentang kedaulatan. 14:5. 1, 2, 3. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya. Ini bicara tentang kedaulatan, tentang hidup saya dan saudara. Hari-harinya, minggu-minggunya, bulannya sudah dicatat oleh kedaulatan Tuhan. Kapan Rudi ini meninggal? Kapan Rudi ini naik sorga? Itu sudah diprogram, diplanning oleh Tuhan. Makanya anak Tuhan tidak perlu minta cabutlah nyawaku. Kadang-kadang kalau ada masalah kan begitu. Kalau ada problem yang berat, ambillah nyawaku. Biar aku cepat mati. Biar aku terlepas dari beban hidup. Biar kita minta ngemis-ngemis. Sambil menteteskan air mata darah. Kalau bilang belum waktumu mati Rudi. Pok minta mati. Tapi kalau sudah waktunya mati. Enggak usah berdoa, enggak usah diminta. Mati, mampus lu. Gak bisa saudara. Ada pertanyaan, oh iya kenapa sih pendeta kok bisa mati kena virus? Lah karena memang sudah kontrak hidupnya sudah habis. Memangnya pendeta tidak bisa mati? Oh Tuhan Yesus sendiri kok mati apalagi manusia seperti saya dan saudara. Tapi ini bicara tentang daulatan. Kalau Tuhan memberikan kedaulatan untuk saudara dan saya hidup, mari. Gunakan hidup ini, jangan main-main dengan hidup. Maksimalkan hidup untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk berbuat sesuatu yang baik. Petrus dan Yohanes itu mau dipenjara, saudara. Mau dipenggal kepalanya. Tapi karena belum waktunya. Kalau Yakobus sudah, pasal 12, Yakobus sudah disembelih. Petrus juga mau coba penguasa untuk membunuh Petrus. Tapi karena belum waktunya mati. Makanya Tuhan pakai malaikat untuk mengeluarkan mereka dari dalam penjara. Padahal sudah dibelenggu, dipasung, dijaga dengan 4 regu 24 jam. Ayo kita baca satu ayat lagi. Kita baca di dalam kitab bicara tentang kedaulatan 1 Samuel. Pasalnya yang kedua, baca ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai
alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan bilang, engkau bisa mati, tapi Tuhan bilang, engkau bisa hidup, kasih umur panjang. Engkau bisa kaya. Kalau Tuhan ingin memberkati seseorang untuk menjadi orang yang kaya, tidak ada satu kuasa yang bisa mencegah, menghalangi. Kalau Allah ingin memberkati secara materi, makanya saudara yang masih berjuang, yang masih miskin, jangan putus asa, jangan berkata memang aku ditakdirkan hidup untuk miskin, jangan. Tuhan tidak pernah mentakdirkan kau hidup untuk miskin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Yusuf miskin, tapi dia bisa diangkat oleh Tuhan untuk menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya, yang kaya-kaya, Tuhan bilang engkau kaya, tapi aku juga bisa membuat engkau miskin. Dan ini memberikan pelajaran kepada saya dan saudara. Apapun yang kita miliki, jangan andalkan apa yang kita punya. Kekayaan itu bisa habis sejenak. Ayub dikatakan orang terkaya. Tetapi satu hari seluruh kekayaannya habis. Karena Tuhan izinkan melanda rumah tangga Ayub. 10 anaknya mati. Orangnya baik, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tapi itu bicara tentang kedaulatan. Makanya anak-anak Tuhan, ayo kembalilah kepada firman. Kalau saudara diberkati, katakan terima kasih Tuhan. Kalau engkau berkati aku, ini hanya titipan. Titipanmu untuk kami kelola. Untuk menjadi seorang manajer yang bijaksana, manajer yang baik, manajer yang bertanggung jawab. Kalau engkau sudah sukses, jangan kau lupa diri. Lupa Tuhan. Lupa gereja, lupa pendeta. Jangan. Pendeta setiap hari mendoakan seluruh jemaat. Semua golongan tidak perlu dipilih satu dengan yang lain. Hanya si A yang perlu didoakan. Semua jemaat yang saya layani, setiap hari kita doakan untuk umat Tuhan. Dimanapun mereka tinggal dan berada, supaya dilindungi, dijaga, diberkati pekerjaannya. Anak-anaknya yang sekolah diberikan hikmat dan sukses. Mereka yang bekerja supaya Tuhan berkati pekerjaan. Itu tugas hamba Tuhan. Gak ada istilah, oh pilih kasih. Hanya yang dikasihinya si kaya, kalau yang miskin dilupakan. Itu kan rekayasa pikiran kita. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di belakang mimbar. Tuhan yang tahu bahwa saya mengasihi semua jemaat. Amin. Dimanapun, makanya beberapa minggu yang terakhir ini saya berjuang bagaimana caranya di jemaat yang kena COVID-19 ini. Memang ada bulanan yang memang itu jatah mereka tidak bisa di OT-OT, tapi ada beberapa jemaat yang mereka juga membutuhkan berkat-berkat. Saya melobi anak Tuhan yang ada di Surabaya. Bukan untuk saya. Saya lobi supaya bisa mengucurkan berkatnya. Tolong bantu anak-anak Tuhan yang ada di Roko Jampi, Genteng, dan sekitarnya. Dan akhirnya mereka tergerak untuk memberi sembako. Walaupun tidak besar. Saya antar sendiri saudara. Sampai ke rumah mereka masing-masing. Supaya berkat ini bisa langsung diterima di tangan mereka. Dan mereka tenang. Karena memang ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Kita tidak bicara tentang kasih. Bicara tentang rohani, bicara tentang kedewasaan. Tetapi Tuhan itu butuh bukti yang nyata. Kasih itu aplikasikan dengan wujud nyata.
Karena kita sadar, kita punya Tuhan itu berdaulat. Bisa mengambil, bisa memberi. Bisa memberikan kita hidup panjang, tapi juga bisa hidup pendek. Makanya hati-hati kalau saudara-saudara diberkati. Ingat kepada sumbernya yang memberi hidup kita. Jangan sampai sombong karena berkat, lupa diri. Ya. Yang ketiga, andalkan mujizat 30. Alkitab mencatat di perjanjian baru khususnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Paling sedikit 30 kali lebih semasa hidupnya Tuhan Yesus banyak kali melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara supernatural. Misalnya mengubah air cuci tangan di sana. Nah, hari ini Bapak Ibu cuci tangan. Seperti pesta di Kana. Cuci tangan. Tapi bukan cuci tangan. Cuci kaki juga. Kehabisan anggur pesta. Keadaannya kacau balau. Karena pesta sedang berlangsung, tahu-tahu kehabisan anggur di kota Kana. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Air cuci tangan, cuci kaki dirubah menjadi anggur yang manis. Itu mujizat, saudara. Tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tuhan pernah melakukan seorang anak muda yang sudah dipikul dengan keluarga sanak saudaranya. Mau dihantar menuju ke kuburan untuk dikubur. Pemuda di Nain. Ketemu Tuhan di tengah jalan. Itu yang seharusnya dikubur hari itu. Anak pemuda ini dihidupkan kembali. Bangkit. Anak tunggal. Anak janda. Yang sedang berduka luar biasa. Suaminya sudah tidak ada. Sekarang anaknya mati, anak tunggal. Pasti super sedih, super susah. Tapi pada waktu ketemu Yesus di tengah jalan, anak di Nain ini bisa dibangkitkan kembali. Ini mujizat, saudara. Haleluya. Murid-murid pernah mengalami kegagalan. Semalam suntuk mereka bekerja keras sebagai ahli di bidang nelayan, nangkap ikan. Tetapi hari itu mereka gagal total. Tidak ada seekor pun yang mereka dapatkan. Capek, lelah, ngantuk. Mereka pulang ke rumah, tidak bawa ikan, tangkapan. Tapi yang mereka bawa susah. Pasti istri dan keluarga mereka sudah menanti. Suaminya bawa ikan untuk dijual ke pasar. Tapi pagi itu mereka tidak dapat satu pun ikan. Tapi pada waktu Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lemparkan jalan. Petrus katakan, sepanjang malam kami sudah bekerja keras. Tapi hasilnya nol besar. Tetapi karena engkau yang memerintahkan aku siap melaksanakan firman-Mu Tuhan. Pada waktu jala itu dilempar, hanya beberapa menit berikutnya. Jala itu diserbu dengan ikan-ikan yang besar. Sehingga tadinya Petrus CS yang mengalami kegagalan dalam usaha dan bisnis. Dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Hanya beberapa menit kegagalan diganti menjadi sukses dan berhasil. Kalau saudara yang hari-hari ini engkau mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan dalam bisnis. Gagal kehidupan tubuh kita sehat, gagal rumah tangga, gagal. Nah, kegagalan itu selalu menyisakan kesedihan. Ayo undang Yesus. Dengarkan firman Allah. Taatilah firman Tuhan. Walaupun secara logika mustahil seperti Petrus katakan,
Pagi ini tidak ada ikan Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku siap melaksanakan firman. Karena taatan kepada firman menghasilkan sebuah mujizat. Ketaatan kepada firman menghasilkan sebuah berkat yang berkelimpahan. Karena itu ke depan, masa-masa pemulihan ini, kau belajar taat melaksanakan firman. Maka saya pastikan saudara akan melihat terobosan-terobosan, melihat mujizat-mujizat, melihat keajaiban-keajaiban, melihat perkara-perkara yang supernatural. Karena Allah kita adalah Allah yang supernatural. Masih banyak mujizat yang Tuhan adakan. Memang kekristenan bukan didasari dengan mujizat. Tetapi mujizat itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Mujizat itu bagian daripada janji Allah. Karena itu ke depan, katakan dalam Tuhan ada mujizat. Amin. Dalam Tuhan ada mujizat kesembuhan. Dalam Tuhan ada mujizat pemulihan ekonomiku. Dalam Tuhan ada mujizat kesehatan, panjang umur, hidup bahagia, damai sejahtera, sukacita. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, apa yang mereka alami di tengah-tengah mereka keadaan yang terjepit, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun memenuhi mereka. Sehingga tempat yang mereka berdoa goyang. Tiba-tiba Roh Kudus memenuhi semua orang yang ada di tempat itu. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu mereka penuh Roh Kudus, bukan mereka takut. Mereka lari dari tantangan, dari kesulitan, dari tekanan, dari ancaman. Justru mereka semakin bergairah, bersemangat. Mereka keluar, terus beritakan Injil. Pasal 1, Kisah Rasul, jemaat mula-mula hanya 120 orang. Tapi mereka sehati sepakat. Pasal 2, gereja mula-mula setelah Pentakosta, 3.000 lagi. 3.000 yang bertobat. Pasal 3, 1 orang lumpuh yang disembuhkan. Ada mujizat terjadi, kebangunan rohani. Dan pasal 4, ada 5.000 orang percaya kepada di luar wanita. Laki-lakinya 5.000 saudara. Saudara bayangkan, pada umumnya gereja lebih banyak ceweknya atau cowoknya. Katakanlah sekarang yang datang, kalau sekarang mungkin 50-50 ya, laki perempuan imbang. Tapi umumnya yang saya tahu gereja itu lebih banyak wanitanya daripada prianya. Tidak tahu, prianya alasannya ngantuk, alasannya capek, alasannya istirahat, alasannya macam-macam ya. Tapi yang jelas wanita itu lebih semangat cari Tuhan. Ya, rupanya wanita itu lebih mengutamakan cari sorga. Kalau prianya tuh lebih mengutamakan cari pecis, saudara. Ya, padahal dua-duanya perlu. Ya, pecis perlu, sorga perlu. Haleluya. Nah, penuh Roh Kudus. Nah, pasal-pasal berikutnya dikatakan bahwa pasalnya yang ke-6 itu tidak bisa dihitung lagi. Pasal 4, 5.000 laki-laki belum wanita. Pasalnya yang ke-6 itu ribuan. Jadi kita lihat semakin dihambat, semakin dijepit, semakin merambat, semakin melejit. Dan ini firman. Dan saya percaya gereja kita pasca virus corona ini, gereja akan bertumbuh kuantitas maupun kualitas. Siap saudara melayani? Dan orang yang penuh Roh Kudus, coba baca ayat 31. Keras di layar ini sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Ayo baca bersama-sama. Ayat 31. 31. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul.
Itu dan mereka semua. Penuh dengan apa? Penuh dengan kepahitan, pertengkaran, kebencian, iri hati, sakit hati. Penuh dengan apa saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya percaya Bapak Ibu yang sedang penuh Roh Kudus siap untuk menjadi kepanjangannya Tuhan Yesus. Menangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Amin. Jangan takut tantangan, jangan takut masalah. Tugasmu bukan kalah sama masalah. Tugasmu harus melewati pemenang dari masalahmu. Haleluya. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Nya pada saat ini. Sembari kita siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk melengkapi pelayanan perjalanan iman kita selama ada di dunia ini. Tuhan memberkati, kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau mengasihi aku. Haleluya. Abba Bapa. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya, Kau Tuhan, mesra dan permata, tiada artinya. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. lebih dari emas perak, mari kita angkat hatimu. Oh, lebih dari segalanya, biarlah urapan Allah turun di tengah kami. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu,
sembah Dia. Siarata kala namase, penuhi kami dengan Roh-Mu. Jesus, Terima kasih. siarata kaba baba baba baba, siarata kaba baba baba baba. Mari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saya tidak menghampiri saudara. Terima kasih ya Bapa. Saya tidak tumpang tangan kepada kalian. Biarlah Roh Kudus yang akan tumpang tangan. Ya rata kapapa. Yesus. Oh rata kapapa. Terima kasih Bapa. Ya rata kapapa. Haleluya. Jamaah, saudara sedang diteror apa saat ini? Ditekan apa? Diancam apa saat ini? Terima kasih Tuhan. Kesulitan, masalah, sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, masa depan. Ayo andalkan Tuhan. Dia pencipta langit, bumi, beserta semua isinya. Dia tidak sulit untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi cuma masalahmu dan masalah kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Yang terpenting saudara dan saya berkata, Tuhan aku tahu Engkau yang berkuasa. Aku andalkan-Mu. Engkau yang berdaulat dalam hidupku, rumah tanggaku, masa depanku, hidupku, kesehatanku. Angkatlah tanganmu. Saya berdoa. Kau berlangsung berhadapan dengan Dia. Bapak, saat ini lihat anak-anakmu. Kau tahu setiap persoalan mereka. Kau tahu setiap pergumulan mereka. Kau tahu sakit penyakit mereka. Kau tahu kesulitan mereka. Kau tahu kekecewaan mereka. Kau tahu kesedihan mereka. Kau tahu ketakutan mereka. Kau tahu kebutuhan mereka. Pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong umat-Mu. Dengar jeritan mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar pulang dengan sukacita. Pulang dengan kemenangan. Pulang dengan kepastian. Terima kasih Bapak. Setelah kami dengar firman, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Perkenankan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Karena berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga,
jatuh dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Persiapkan hatiku, rendahkan diri. Kalau semua dapat, mari kita bangkit berdiri. Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Persiapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, mungkin kau mengikuti ibadah online ini. Angkat hatimu, angkat wajahmu ke atas. Angkatlah roti dengan tangan kanan. Inilah korbannya Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini wujud pengorbanannya Yesus. Pengampunan Yesus kepada dunia yang seharusnya binasa karena dosa. Tapi Dia sudah mau jadi dosa. Dia mau berkorban supaya engkau dan saya diampuni dosa kita, diselamatkan kita. Karena itu mari pada saat ini, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, kalau ada di antara kita yang masih menyimpan kemarahan, sakit hati, kekecewaan kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada siapa saja, kita katakan, aku mengampuni seperti Tuhan mengampuni aku. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu pada saat ini Tuhan. Sebelum kami makan tubuh dengan iman, dengarkanlah semua apa yang firman Allah katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari, kalau sudah makan tubuh Yesus, sekarang ambil cawan dengan tangan kanan, angkat. Inilah darah Yesus. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada kesembuhan. Di dalam darah ada penyucian. Di dalam darah ada kemenangan dari kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dari kuasa dosa, kutuk-kutuk dari siapapun. Darah mengalir menjadi satu dengan darah kita. Sehingga darahnya menyucikan dan menguduskan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai Ia datang kembali.
minum dengan iman darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat pemberian yang sangat berharga dalam hidup. Terima kasih. Itulah korbanmu, darahmu, hidupmu menjadi satu dengan hidup kami. Sehingga kemenangan demi kemenangan dilimpahkan atas hidup umatmu, atas hambamu. Kami jalani hidup ini dengan kemenangan, dihambat makin merambat, dijepit makin melejit karena firman beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, haleluya. Sekali lagi seluruh jemaat, kita mengangkat kedua tangan kita sembari kita bersyukur. Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih pada pemerintah yang sudah mengizinkan gereja-gereja sebagian besar melaksanakan ibadah secara langsung. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Tuhan kami, serta persekutuan dan penghiburan oleh karena Roh-Mu yang kudus kiranya turun atas jemaat-Mu, atas gereja-Mu, atas hamba-Mu, dimanapun umat Allah tinggal dan berada. Berkat Allah menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.